Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Frost yang dirilis pada tahun 2010. Dan film ini diangkat dari kisah nyata. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan Abby yang sedang mengendarai mobil untuk bertemu ayahnya yang mana sudah 5 tahun lamanya tidak bertemu. Mereka pun berbincang untuk melepaskan rasa rindu dan membicarakan selama mereka tidak bertemu. Di tengah pembicaraan terjadi selisih paham dan tak lama kemudian pembicaraan mereka pun membaik. Di pagi harinya, ayahnya mengajak Abby untuk pergi memancing di danau, seperti yang dilakukan saat Abby masih kecil. Seperti biasa, untuk menikmati perjalanan, mereka melakukan perbincangan di dalam mobil, sampai pada akhirnya kejadian naas pun terjadi. Kecelakaan tersebut menyebabkan mobil yang dikendarai masuk ke dalam tepi jurang dan jauh dari jalan raya, dan celakanya Abby tertusuk bagian dahan kayu pada bagian lengannya. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sadar dari pingsannya, dan ayah Abby meminta Abby untuk tetap tenang dan konsentrasi. Dalam keadaan genting ini, ayah Abby berusaha untuk keluar dalam mobil dan segera pergi mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka berdua. Berbagai cara yang dilakukan oleh mereka berdua untuk keluar dari mobil. Akhirnya, usaha mereka pun membuahkan hasil. Ayah Abby berhasil keluar dan Abby tetap di dalam mobil dikarenakan tempat duduknya tepat di sebelah jurang. Jika Abby keluar, maka ia tidak akan selamat dan mobilnya pasti akan masuk ke dalam jurang yang dalam dan dipastikan ia tidak akan selamat. Ayahnya akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka berdua. Mengingat Abby pada saat itu dalam kondisi hamil 9 bulan dan di bagian lengannya tertancap kayu. Namun sebelum pergi, ayahnya Abby meminta Abby untuk tetap sadar dan konsentrasi dan mengingatkan kayu yang tertancap di lengannya untuk jangan dicabut. Apabila kayu tersebut dicabut dari lengannya, maka akan terjadi pendarahan yang hebat yang akan menyebabkan kesadarannya akan hilang. Kemudian Abby akan berhalusinasi, suhu tubuhnya akan turun dan pada akhirnya akan meninggal. Untuk membantu mereka agar komunikasinya lancar, mereka menggunakan walkie-talkie atau nama lainnya yaitu HT. Ayahnya pun pergi mengitari hutan tersebut, berharap pada orang yang dia temui. Namun keadaan saat itu akan terjadi badai salju. Sementara di sisi lain, Abby berusaha untuk bertahan hidup dengan memakan cacing yang tadinya akan dijadikan umpan. 1 hari pun telah berlalu, namun Abby tetap berada dalam mobil dan belum mendapatkan bantuan. Setelah beberapa saat kemudian, Abby mengalami kontraksi. Ia pun segera menghubungi ayahnya, namun tidak ada jawaban. Demi menjaga suhu badannya tetap hangat, ia menyalakan pemanas dalam mobil dan berusaha mencabut kayu yang tertancap di lengannya, dan itu berhasil. Sementara di sisi lain, ayahnya tetap berjalan menyusuri hutan dalam keadaan hujan salju, mencari bantuan, dan sialnya ayahnya mengalami serangan jantung. Untuk menghentikan pendarahan di lengannya, Abby menjahit lukanya menggunakan senar pancing, walaupun sangat menyakitkan. Sambil menahan rasa sakit, namun ia tetap melakukannya. Akan tetapi di tengah perjuangannya untuk bertahan hidup, ia diserang oleh seekor serigala. Namun ia berhasil mengusir serigala tersebut. Hari kedua ia pun melewati dengan suasana yang sama, namun kali ini dia berbeda. Selain pemanas mobilnya mati, ia juga berusaha untuk pindah dari kursi depan ke kursi belakang. Karena ia merasa anak yang dikandung akan segera lahir. Ia meminta bantuan kepada ayahnya melalui walkie-talkie. Akan tetapi sambungan HT ke ayahnya tidak diaktifkan. Sambil menahan rasa sakit untuk segera melahirkan anaknya, akhirnya ia pingsan. Namun setelah beberapa saat kemudian ia tersadar kembali dari pingsannya dan segera mengambil nafas untuk melahirkan anaknya. Setelah melewati beberapa perjuangan, akhirnya ia berhasil melahirkan anaknya yang
yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Victoria, yang berarti cinta dalam hidup. Beberapa saat kemudian setelah melahirkan, Abby merasakan anaknya sudah tidak bergerak dan bersuara. Kepanikan Abby yang dirasakannya. Ia berusaha memberikan susu kepada anaknya, tapi usahanya tidak berhasil. Ia pun memeluknya, namun naasnya bayinya sudah tidak bernyawa lagi. Sungguh sangat menyedihkan. Abby pun sangat sedih harus merelakan bayinya tidak bernyawa lagi. Sebagai seorang ibu yang baru kehilangan bayinya, maka tentu ia akan mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Ditambah ayahnya belum juga menyelamatkan mereka, serta harus menahan rasa dingin di tengah badai salju. Karena kesedihan tersebut, Abby kehilangan rasa kesadaran dan merasakan kelaparan yang sangat mendalam. Karena sudah beberapa hari ini ia belum makan, ditambah ia kelelahan habis melahirkan. Untuk bertahan hidup, ia pun akhirnya memakan bayinya yang sudah meninggal. Selanjutnya, di scene berikutnya, terdengar suara helikopter dan Abby pun menoleh ke jendela mobil untuk melihat helikopter tersebut. Namun naasnya saat menoleh, ia pun dijatuhi gumpalan es yang membeku, yang menyebabkan matanya tertusuk dan pada akhirnya ia pun meninggal. Dan akhirnya film pun tamat. Akhir film yang sangat menyedihkan, perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya di tengah badai salju. Di sisi lain, ia pun harus bertahan hidup dari dinginnya salju dan harus menunggu pertolongan dari ayahnya. Pesan dari film ini adalah, cobalah konsentrasi dalam berkendaraan agar terhindar dari kecelakaan. Jadi, usai sudah review film kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan review film ini, maka mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.